saudara? Luar biasa. Udah temanya udah Natal banget gitu ya. Udah bau nastar, putri salju. Semua happy di hari kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Dia Tuhan yang gak pernah gagal untuk membawa kita sampai kita ada di ujung tahun ini. Semua karena kekuatan Tuhan. Amin. Bahkan kita akan memasuki tahun yang baru. Mungkin kita belum pernah ada di tahun tersebut gitu ya saudara ya, karena kita belum melewati tahun itu. Tapi saya percaya bahwa ketika kita berjalan sama Tuhan, Tuhan yang akan memegang kendali dalam kehidupan kita. Amin. Makanya jangan perasaan kita yang memegang kendali, jangan pikiran kita yang memegang kendali kehidupan kita, karena semuanya itu bisa salah, semuanya bisa berubah. Tapi ketika kita mau menempatkan perkataan Tuhan di tempat yang paling tinggi atas kehidupan kita, maka kehidupan kita akan baik-baik aja saudara. Semua bisa berubah, dunia ini bisa berubah, bergejolak gitu ya, semua harga bisa naik gitu ya. Tapi Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita. Amin. Kita akan memasuki tahun 2025 dengan iman bahwa hidup kita diberkati Tuhan. GBI Life diberkati Tuhan. Amin. Setiap jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Amin. Jadi oleh karena itu saudara, sekali lagi bahwa kadang-kadang perkataan manusia itu bisa mengecewakan, tapi perkataan Tuhan gak pernah mengecewakan. Jadi gak ada yang lain selain perkataan Tuhan. Kita mau menempatkan perkataan Tuhan di tempat yang paling tinggi, tempat yang paling atas, karena semuanya bisa berubah. Kita sedang nimbang badan aja, angka bisa berubah di timbangan gitu ya. Yang ibu-ibu gitu ya, yang wanita-wanita di sini bangun tidur bukannya sarapan, malah lihat timbangan, dan angka semua bisa berubah. Angka semua bisa berubah. Lalu kita mulai panik, kita mulai khawatir, kita mulai ikut semua diet, kita ikutin diet keto, diet gak makan sayur gitu ya. Pokoknya saya cuma mau makan buah-buahan aja, taunya lemes saudara, sakit jadinya gitu ya. Semua apa yang kita lihat itu bisa membuat kita takut hari-hari ini. Bahkan timbangan kita bisa khawatir, apalagi masalah yang kita lihat hari-hari ini. Makanya kita harus memiliki iman, dan hari ini tema khotbah saya iman yang mengalahkan dunia saudara. Iman yang mengalahkan dunia. Hari-hari ini kita butuh iman lebih lagi. Kita buka 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Amin saudara. Dikatakan semua anak Tuhan. Jadi bukan hanya pendeta saja yang dapat mengalahkan dunia, bukan hanya penginjil saja, bukan hanya yang di mimbar saja yang dapat mengalahkan dunia, tetapi firman Tuhan berkata semua yang lahir dari Allah akan mengalahkan dunia. Apa yang mengalahkan dunia saudara? Iman kita. Bukan uang yang banyak di dalam dompet kita saudara, bukan jabatan yang bagus gitu ya, tetapi karena iman kita yang tertuju kepada Tuhan, itu yang dapat mengalahkan dunia. Itu yang dapat mengalahkan masalah kita, itu yang dapat mengalahkan sakit penyakit kita saudara. Karena terkadang dalam hidup ini kita dikalahkan oleh perasaan kita saudara, dikalahkan oleh ketakutan kita, dikalahkan oleh kekhawatiran kita. Banyak hal di luar yang membuat kita akhirnya ragu kepada rencana Tuhan. Padahal masalah itu bisa berubah, tetapi Tuhan gak bisa berubah saudara. Artinya tetap percaya dengan apa yang tidak terlihat oleh mata kita. Amin. Karena yang dapat dilihat oleh mata kita itu dapat membuat kita khawatir, dapat membuat kita takut gitu ya. Jadi sekali lagi saudara, oleh karena itu jadikan Tuhan atau perkataannya sebagai tempat yang paling tinggi. Percaya kepada perkataannya dan kita mau melakukannya, ini adalah iman gitu ya. Iman itu percaya bahwa sesuatu hal yang baik yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita mempercayai hal yang buruk. Aduh, gimana kalau hal yang buruk yang terjadi sama hidup gua gitu ya. Gimana kalau hal yang jelek yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi sekali lagi saudara,
bahwa iman yang benar di dalam Tuhan adalah iman yang mempercayai apa yang baik, apa yang ajaib itu yang diberikan dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin badainya banyak, sekalipun mungkin masalahnya banyak gitu ya, tetapi iman yang ada di dalam kita yang tertuju kepada Tuhan itu nggak bakalan bisa menggoncangkan apa yang ada di dalam kita. Amin. Di luar bisa bergoncang, tapi apa yang di dalam kita itu kerajaan Tuhan itu nggak bisa tergoncang dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Jadi hari-hari ini kita mau memperluas iman kita. Kita mau lebih lagi melihat semuanya pakai iman kita, saudara. Gitu ya. Amin, saudara. Nah, minggu lalu gitu ya, 2 minggu lalu saya itu habis retret sama anak pemuda gitu ya, sama anak-anak youth, sama anak-anak youth ke puncak gitu ya, dari Jumat sampai Minggu. Nah, sebelum kita pergi ke puncak, ini kan lagi yang namanya musim hujan gitu ya Bapak Ibu ya. Musim hujan, apalagi di puncak itu hujan terus Bapak Ibu. Nah, anak-anak itu pada ketakutannya gini loh. Kak, gimana? Nanti kalau hujan lebat kita nggak bisa nyalain api unggun dong gitu ya malam-malam gitu ya. Kita nggak bisa melakukan aktivitas di luar dong gitu ya. Sedangkan mereka lagi ribut, saya cuma bilang di grup pengurus youth saya cuma bilang udah tenang, nggak bakalan hujan gitu ya. Padahal saya cuma percaya Tuhan aja. Saya percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa saya, Tuhan mendengarkan iman saya, dan Tuhan melihat apa yang baik gitu ya kan. Nah, udah tenang, nggak bakalan hujan. Oh gitu ya Kak? Iya. Iya, nggak bakalan hujan gitu. Nah, tibalah hari Jumat kita sampai ke puncak. Itu hujan lebat, saudara. Hujan lebat, rintik-rintik, hujan lagi, rintik-rintik, dan cuacanya pada saat itu dingin banget gitu ya. Lalu kemudian saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, nanti malam ini kita mau ada acara api unggun gitu ya. Tuhan tolong dong berhentiin hujannya gitu ya. Tuhan tolong dong gitu. Ya kita mau mempraktekkan aja, mempraktekkan iman, mempraktekkan otoritas yang Tuhan berikan atas kehidupan kita gitu ya. Lalu sampai sore saya berdoa, habis ibadah saya berdoa gitu ya. Jam 6 malam ketika kita mau menyalakan api unggun, hujan itu berhenti. Hujan itu berhenti dan kita bisa bersuka cita di malam hari itu. Bukan sampai di situ aja Bapak Ibu. Besokannya di hari Sabtu kegiatan kita itu semua outdoor siang itu, karena kita mau main games. Biasa anak-anak muda itu suka main games gitu ya, suka main di outdoor. Nah, lalu dari bangun tidur pagi subuh itu udah hujan lebat banget, terus kita sarapan sama-sama jam 9 jam 10, hujannya semakin gede gitu ya, semakin besar. Kak, gimana nih anak-anak yuk nyamperin saya, Kak gimana? Hujan nih, kita nggak bisa ini, kita buat planning B ya, kita buat planning C ya. Udah tenang, ini nggak bakal hujan, ini bakalan berhenti di jam 1 nanti. Sekedar ngomong aja, mempraktekkan. Kan firman Tuhan bilang perkataan kita ada kuasanya kan. Itu kita mau mempraktekkan gitu loh. Udah tenang aja, hujan semakin ini gitu ya. Jam 11:30 habis kita ngobrol-ngobrol ini, saya dan istri saya itu masuk ke kamar gitu ya. Masuk ke kamar biasa, istri saya dandan ya kan, wanita gitu ya, mau main game saya dandan loh. Saya yang bingung, ini gimana hujannya gitu ya. Ini gimana hujannya? Udah 11:30 masih hujan lebat, gimana dong? Karena di dalam kita nggak bisa pakai untuk bermain games gitu ya. Kita nggak bisa bermain games. Lalu kemudian jam 12 kurang seperempat gitu, karena kamar saya itu langsung bisa melihat keluar gitu ya, itu hujan. Saya cuma numpangin tangan aja, saudara. Tuhan, hujannya berhenti dalam nama Yesus. Hujan berhenti, dan saya detail gitu ya. Hujan berhenti di jam 12 supaya kering, jam 1-nya bisa main gitu. Supaya jam 1-nya bisa main gitu ya. 12 kurang seperempat masih hujan lebat. Pas banget jam 12 tepat hujan berhenti. Dan itu kering, panas, mataharinya. Dan saya bilang,
dalam hati saya, aduh Tuhan terima kasih banget gitu ya. Tuhan melihat, Tuhan mendengar gitu ya. Tuhan baiklah pokoknya gitu. Lalu saya bilang sama anak-anak, bener kan nggak hujan? Bener kan nggak hujan? Apapun yang saudara minta hari-hari ini, mintalah, maka itu akan diberikan sama Tuhan. Amin. Saya percaya gini, ada berkat yang spesial yang Tuhan ingin berikan atas kehidupan kita di akhir tahun ini untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, ya. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penuh dengan kejutan, Tuhan yang penuh dengan surprise gitu ya. Kitanya jangan kepo, kita suka mencari tahu, aduh apa ya Tuhan mau ngerjain apa ya gitu ya, gitu ya. Yang ibu-ibu suka kan, yang wanita-wanita sini suka dibuat surprise sama suami-suaminya, sama pacarnya gitu ya, suka kan. Tetapi ya namanya laki-laki kadang lupa memberikan kejutan, saya juga gitu ya. Tetapi giliran mau dikasih kejutan, ibu-ibu suka kepo, apa sih? Kamu mau ngasih apa sih? Mau ngasih apa? Lah, yang namanya surprise kan tiba-tiba ya, bukan kayak gitu. Jadi serba salah bapak-bapak gitu ya. Nah, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penuh dengan kejutan gitu ya. Bahkan di saat kita nggak tahu lagi harus bagaimana, di saat kita nggak tahu lagi harus berbuat apa, Tuhan kita nggak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Itu Tuhan kita, saudara. Dia bukan hanya Tuhan, tapi Dia Bapa yang baik atas kehidupan kita. Amin. Dan kita akan melangkah dari 2024 sampai memasuki tahun yang baru dengan pertolongan Tuhan. Yes. Kita nggak tahu tahun depan kayak gimana, gelap atau terang atau apa, kita nggak tahu. Yang harus kita percaya bahwa kita harus berjalan sama Tuhan. Ini iman. Ini iman yang mengalahkan dunia gitu ya. Nah, iman dan perkataan yang kita lepaskan itu akan bekerja melampaui apa yang kita bisa kerjakan, saudara. Iman dan perkataan yang kita lepaskan akan membuat yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu iman, saudara. Nah, lalu setelah hujan selesai itu, saudara, saya itu lambung saya lagi sakit, saudara. Lagi sakit banget gitu ya. Jadi saya pergi ke puncak dengan tubuh yang sakit gitu ya. Nah, saya berdoa juga sama Tuhan, minum obat nggak sembuh gitu ya, minum obat nggak sembuh. Lalu kemudian Pastor Yoel itu nyusul ke puncak. Saya bilang sama Pastor Yoel kan, bro, tolong bawain kunyit ya, gitu ya kan. Obat lambung saya itu kunyit gitu, saya bilang kunyit. Lalu dibawakan, minum kunyit nggak sembuh juga gitu ya, langsung sakit gitu. Lalu saya teringat dengan iman gitu ya. Lalu saya nggak tahu nih berapa hari-hari ini saya lagi sering diingatkan oleh iman, otoritas gitu ya. Kemudian waduh nggak sembuh-sembuh juga. Lalu kemudian saya letakkan tangan saya ke dalam perut saya. Obat nggak bisa menyembuhkan saya, kunyit juga nggak bisa nyembuhin saya gitu ya. Tapi saya percaya Tuhan saya yang saya sembah itu bisa nyembuhin saya. Saya bilang detail juga sama Tuhan, sebelum saya khotbah di acara Natal Youth gitu ya, pemuda, perut saya boleh dong Tuhan sembuhin gitu ya, boleh dong Tuhan sembuhin. Itu yang tadinya sakit banget, bener, ini nggak bohong nih saudara. Ini sakit banget, lambung itu sakit banget. Kalau bapak ibu punya penyakit lambung, GERD bisa ngerasain gitu ya, itu sakit banget. Ketika saya berdoa, saya percaya di situ ada kuasa kan. Nah, sebelum saya berkhotbah, saya nggak tahu kenapa perut saya tidak merasakan apa-apa. Itu Tuhan, itu Yesus, itu Bapa. Jadi yang namanya iman, yang namanya otoritas bukan hanya untuk kita simpan, tetapi iman yang ada di dalam kita itu harus kita lepaskan, sehingga iman yang ada di dalam kita itu mengalahkan dunia, mengalahkan apa yang kita lihat hari ini, mengalahkan semua masalah kita, mengalahkan semua sakit penyakit kita. Itu hanya dengan iman. Iman yang mempercayai Tuhan di atas segala-galanya. Wow. Itu iman, saudara. Kita mau mempraktekkan iman kita, amin. Mau mempraktekkan yang namanya otoritas, saudara. Sayang loh, saudara, kalau otoritas kita nggak mau lepaskan, iman kita nggak mau lepaskan. Yesus bilang kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dibandingkan ketika aku ada di dunia ini.
kita akan melakukan sebuah pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus. Ketika kita mempercayai bahwa Tuhan tinggal dan Tuhan hidup di dalam kita. Amin, saudara. Bukan hanya itu aja, saudara. Suatu di 2 bulan lalu, saya dan Pastor Yoel ya, nama Bapak Gembala, itu ditelepon gitu ya sama salah satu jemaat. Dia bilang gini, Pak, tolong kita dong. Dia itu kerja di hotel, di salah satu hotel di dekat Tamrin lah, hotel besar. Tolong Bapak doakan karena banyak penghuni roh jahat di sini, banyak karyawan-karyawan kita yang sudah diganggu, gitu ya. Kemudian Pastor Yoel bilang ke saya, bro, yuk kita pelayanan ngusir setan. Hah? Ngusir setan? Karena menurut jemaatnya kita udah manggil 4 apa 5 hamba Tuhan, roh jahatnya nggak pergi-pergi. Nah ini yang terakhir katanya. Ini yang terakhir. Oke. Oke. Gitu. Modal saya cuma iman aja, nggak punya apa-apa gitu ya. Tapi ketika kita punya iman, kita bisa mengalahkan semuanya. Nah kemudian saya pergi sama Pastor Yoel gitu ya ke sebuah hotel tersebut. Bisa dibilang hotel yang terkenal. Kalau saya bilang pasti Bapak Ibu tahu gitu ya. Pas saya baru datang sama Pastor Yoel, langsung saya disambut sama beberapa karyawan. Pak, Bapak butuh apa? Bapak butuh air suci, butuh kalung salib, butuh apa nih Pak? Butuh apa? Terus saya cuma lihat doang. Pastor Yoel bilang, kita nggak butuh apa-apa. Kita cuma mau jalan, kita cuma mau lepasin damai sejahtera gitu ya. Oh gitu ya Pak? Iya. Oh tadinya semua peralatan udah siap. Dari yang namanya air suci sampai air apa, saya nggak tahu gitu ya. Nah, lalu kemudian kita muter-muter tuh, kita muter-muter 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai gitu ya. Kita cuma lepasin berkat sekaligus melepaskan firman, kan karyawan pada ngikutin gitu ya, ngikutin kita ini. Dan sampai sekarang saudara, yang katanya udah 4-5 hamba Tuhan itu masih ada banyak yang kemasukan katanya. Ketika kita lepaskan damai di tempat itu, sampai hari ini tidak ada satupun roh jahat yang dapat mengganggu karyawan-karyawan di tempat itu. Dan buat saya bukan kitanya yang jago-jagoan gitu loh, bukan kitanya yang hebat, tapi saya percaya Tuhan yang hebat itu tinggal di dalam kehidupan kita. Apa yang tidak terlihat oleh mata kita, itulah kekuatan terbesar kita hari ini dan kekuatan terbesar kita di hari yang akan datang. Amin. Karena hari-hari ini kalau kita cuman sukacita kita, damai sejahtera kita hanya karena yang terlihat, itu gampang tergoncangkan, saudara. Coba deh, kita buka dompet kita masing-masing hari ini aja, itu udah tergoncang iman kita. Tinggal 100.000 lagi, udah mau Natal. Semua dapat menggoncangkan iman kita. Makanya Yesus bilang dalam firman Tuhan gitu ya, 2 Korintus 4 ayat yang ke-18, 2 Korintus 4 ayat yang ke-18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Kekuatan kita hari ini berasal dari apa yang kita nggak lihat. Itu kekuatan kita yang terbesar. Jadi nggak usah takut Bapak Ibu. Kalau kita kurang-kurang dikit gitu ya, duit, kurang-kurang apa gitu ya, Tuhan kita itu Tuhan yang mengerti. Amen. Tuhan yang melihat. Amen. Tuhan yang mencukupkan. Amen. Tuhan yang mengadakan. Yes. Tuhan yang membuat yang tidak ada menjadi ada. Amen. Bahkan dunia ini juga tadinya nggak ada. Tapi ketika Dia berfirman, maka semuanya jadi. Mau nggak kita lepaskan perkataan yang penuh dengan berkat? Amin. Lepaskan perkataan yang penuh dengan iman. Amin. Maka semuanya itu jadi. Mungkin hari ini belum, tapi di hari esok ataupun di hari yang akan datang, itu pasti jadi. Saya itu sampai hari ini masih mendoakan seluruh keluarga saya untuk datang kepada Yesus. Karena sebenarnya nggak enak, saudara. Nggak enak gitu. Sendirian itu nggak enak gitu ya. Saya curhat gitu ya. Sendirian itu nggak enak. Makanya
Saya berdoa supaya semua keluarga saya datang kepada Yesus. Mungkin hari ini belum saya lihat, tapi saya percaya satu orang bertobat, seluruh isi rumah akan diselamatkan, dan itu akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin ada di dalam keluarga saudara yang mungkin belum percaya kepada Tuhan. It's okay, nggak apa-apa. Tetapi kita mau lepaskan yang namanya berkat keselamatan atas kehidupan mereka. Dan kita percaya bahwa setiap perkataan yang kita lepas di dunia ini itu terlepas di surga. Yang terikat di bumi itu akan terikat di surga. Makanya jangan berpikir saya kalah. Saudara itu adalah pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Biarin Yesus yang bekerja gitu ya. Yesus yang bertindak. Firman Tuhan bilang kamu akan diam saja. Aku yang akan mengerjakan sesuatu bagimu yang kamu gak bisa. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan akan melakukan hal-hal yang lebih besar lagi dalam hidup kita. Bahkan hal-hal yang kita gak bisa kerjakan, Tuhan bisa kerjakan atas kehidupan kita. Pikiran kita itu terbatas, Bapak Ibu. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang gak terbatas. Tuhan yang gak terbatas. Dari awal saya percaya sama Tuhan Yesus, sampai di titik ini saya benar-benar melihat yang namanya Yesus bekerja. Dan pertolongannya gak pernah terlambat. Wow, pertolongannya gak pernah terlambat. Seringkali kita bilang bahwa ini semua terlambat. Itu pikiran kita. Tapi pikirannya Tuhan, dia gak pernah terlambat untuk datang ke dalam kehidupan kita. Bahkan waktu Lazarus mati selama beberapa hari gitu, Yesus kan telat datang ya, berjumpa kepada Maria dan Marta. Maria sama Marta bilang gini, aduh guru, coba aja guru datang lebih awal, saudaraku Lazarus pasti gak mati. Mungkin dalam matinya Yesus, siapa bilang gua telat? Siapa bilang? Pikiran kamu bilang aku telat. Lalu kemudian Yesus nyamperin yang namanya Lazarus dan berkata bangkit, dan pada waktu itu juga Lazarus bangkit. Artinya nggak ada yang telat buat pekerjaan Tuhan, nggak ada yang telat buat keluarga kita, nggak ada yang telat buat GBI Live. Amin. Semuanya Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan atas kehidupan kita. Mungkin hari ini saya nggak mengerti apa yang saudara alami hari-hari ini. Masalah semuanya berbeda-beda. Masalah saya sama masalahnya KB ini mungkin beda-beda semua. Mas Kris semua beda-beda. Tapi kita punya Tuhan yang sama, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang mampu melakukan semua segala perkara untuk kehidupan kita. Wow. Maka kita di hari Tuhan menolong kita, kita akan hanya bisa terkagum-kagum melihat, menyaksikan yang namanya kebaikan Tuhan. Tuhan kita tetap baik, saudara. Hari ini dia tetap baik. Tuhan gak bisa berubah. Bahkan firman Tuhan bilang, sekalipun kamu gak setia, aku tetap setia. Artinya apa? Kebaikan Tuhan tidak dipengaruhi oleh apa yang kita buat untuk dia. Seringkali kita sebagai manusia, kita jatuh. Apakah dia berhenti setia? Dia gak berhenti setia. Dikatakan di ayat yang lain, dikatakan, aku tidak akan membiarkan kamu jatuh sampai tergeletak. Amin. Kalau hari ini kita lagi down, mungkin hari ini kita lagi jatuh, kita datang sama Tuhan. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang suka mengintimidasi gitu ya. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan cinta, Tuhan yang penuh dengan kasih. Di saat semua orang gak bisa nerima kita, Tuhan tetap terima kita. Itu Tuhan. Saya bilang kayak gini bukan karena apapun gitu ya. Kesaksian saya, waktu saya masih pakai narkoba segala macamnya itu, saudara, semua orang udah tolak saya, semua orang udah buang saya, bahkan keluarga saya itu biarkan saya aja. Dan mereka berkata, nih anak gak mungkin sembuh, nih anak gak mungkin pulih. Tapi saya melihat Yesus lahir dalam kehidupan saya, dan itu yang mengubahkan saya sampai hari ini. Yesus lahir untuk apa, saudara? Untuk mengubah kita dari yang gelap menjadi terang. Itu Yesus. Kenapa
hari Selasa ya, di sini Natalnya Selasa, sama di Fatmawati juga Selasa. Kenapa Yesus harus lahir? Supaya apa yang gelap dalam kehidupan kita itu diubah menjadi terang. Amin. Apa yang gelap hari-hari ini? Pekerjaan kita kah? Kesehatan kita kah? Bisnis kita kah? Apa yang gelap hari-hari ini? Keluarga kita kah? Yesus lahir. Yesus membawa terang untuk apapun yang gelap dalam kehidupan kita, supaya kita dapat mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Dia Tuhan yang baik, dan Dia mau lahir karena Dia itu Tuhan. Dia itu Tuhan. Dia harus lahir. Dia harus lahir. Dia harus lahir untuk menyelamatkan kita. Wow. Untuk menyelamatkan kita. Masih ada harapan. Amin. Masih ada pengharapan untuk saudara. Masih ada jawaban untuk saudara. Kalau hari ini saudara mungkin berpikir, aduh Rama, aku pengen nyerah aja dulu. Tuhan kita bukan Tuhan yang pernah menyerah atas hidup kita. Dia nggak pernah menyerah. Bayangkan saudara, saya itu pakai narkoba, jatuh ke dalam dosa itu udah bertahun-tahun. Itu puluhan tahun, dan setiap hari yang saya pakai itu hanya obat-obatan, hanya narkoba aja. Tapi hari ini saya bisa ada di sini. Itu semua karena apa? Semua karena Tuhan. Amin. Dan saya percaya Tuhan yang sama itu akan memberkati saudara. Amin. Tuhan yang sama akan menyembuhkan saudara. Amin. Kalau saudara sakit hari ini, mungkin ada tubuh saudara yang sakit hari ini, saya mau perkatakan kesembuhan atas kehidupan saudara. Setiap tubuh yang sakit hari ini akan sembuh. Saudara akan menyaksikan yang namanya kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Yes, Lord. Kalau saudara masih mengingat satu keluarga yang mungkin sakit hari-hari ini, lepaskan perkataan kesembuhan, lepaskan perkataan pemulihan, lepaskan perkataan iman. Itu akan menyembuhkan, itu akan memulihkan kehidupan mereka. Amin saudara. Wow. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Di dalam kasih nggak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia nggak sempurna di dalam kasih. Pertanyaannya gini saudara, terakhir. Kenapa kadang kita bisa takut? Kenapa terkadang kita bisa khawatir? Itu ya pertanyaannya. Karena terkadang mata kita tertujunya kepada masalah. Kita lebih sadar akan masalah kita dibandingkan kita sadar akan rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Waktu bangsa Israel melawan yang namanya Goliat, bangsa Israel kenapa nggak berani? Karena dia melihat apa yang dia lihat. Bener ya? Yang kita lihat bisa buat kita takut. Wah besar banget. Wah mati gua gitu ya. Aduh rencana gua nggak punya rencana lagi deh. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan, bangsa Israel pada waktu itu dia berjalan di tempat. Dia cuma berjalan di tempat aja gini, berjalan di tempat. Padahal itu bangsa Israel kan banyak ya saudara ya. Bisa aja melawan Goliat, tapi karena ketakutannya, karena kekhawatirannya lebih besar, mereka berjalan di tempat aja. Muncullah satu pribadi yang masih muda banget, yang masih kemerah-merahan gitu ya. Yang kata orang, kamu bisa apa? Daud ini dari kecil udah ditolak sama keluarganya, saudara. Kalau kita belajar tentang Daud, itu kasihan banget, saudara. Dia cuma dikasih 2-3 ekor domba untuk menjaga, gitu ya. Itu dengan kata lain cuma gini loh, saudara. Cuma, jadi gue kasih 2 ekor 3 domba, yang penting lo nggak ada di rumah. Itu maksudnya. Maksud dari mama papahnya Daud tuh itu. Udah, lo main di luar aja deh, yang penting lo nggak ada. Sudah tertolak kehidupannya. Tapi orang yang tertolak ini, orang yang dibuang ini, itu yang mengalahkan Goliat. Wow. Ketika Daud datang, kenapa kalian diam aja? Kemudian Daud dengan gagahnya, dengan tubuhnya yang masih mungil, dia maju melawan Goliat, dan endingnya Goliat dikalahkan. Kenapa? Daud nggak lihat seberapa besar musuhnya, seberapa besar badainya, seberapa besar masalahnya. Daud nggak lihat itu. Yang Daud lihat bahwa Tuhan ada sama dia.
Makanya dia bilang, aku datang bukan dengan kekuatanku, tapi aku datang karena ada Tuhan yang di samping aku, ada Tuhan yang di dalam aku. Dan itu yang dapat mengalahkan Goliat. Apa Goliat kita siang hari ini? Jangan lihat Goliatnya, jangan lihat masalahnya. Lihat sama rencana Tuhan yang lebih besar, yang melebihi apa yang kita bisa pikirkan hari ini. Goliat itu hanya sementara, saudara, tapi kebaikan Tuhan itu selama-lamanya. Itu selama-lamanya. Kebaikan Tuhan, rencana Tuhan, dia gak punya planning B, gak punya planning C, gak punya planning D. Dia cuma punya rencana, satu rencana, membawa hidup kita dari kemenangan kepada kemenangan, kemuliaan kepada kemuliaan, iman kepada iman. Itu rencananya Tuhan atas kehidupan saudara. Saudara, hari ini biarkan mata kita terus tertuju kepada Tuhan, iman kita terus percaya, melebihi perasaan kita, melebihi pikiran kita. Kadang pikiran kita bisa salah, saudara. Perasaan kita juga bisa salah. Bahkan dari 10 perasaan, 10-10-nya salah kadang. Karena kita nggak bisa lihat semuanya. Tapi Tuhan kita bisa lihat semuanya. Tahun-tahun kita, hari-hari kita ke depan, Tuhan tahu semuanya. Dan dia gak pernah memberikan rencana kecelakaan, tapi rencana yang membawa kita damai, sejahtera, dan sukacita. Itu yang Tuhan berikan. Penuh dengan harapan. Itu yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan semua. Mari kita bangkit berdiri.